Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini seperti biasa kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga telah ditemani oleh sahabat saya, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kami kali ini tentang seseorang yang muntah darah. Jadi gini Pak Ustadz, kemarin itu ada teman saya yang dia tiba-tiba saja batuk terus muntah darah. Sakit nggak sebelumnya? Enggak sih. Tiba-tiba muntah darah terus teman-teman, wah ini kena sihir, kena santet, kena macam-macam dibilang itu. Itu sebenarnya kenapa Pak Ustadz, seseorang yang tiba-tiba muntah darah seperti itu Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebenarnya muntah darah itu ya kasus normal, cuma muntah darahnya bagaimana? Kalau dia itu sedikit, tetap ada darah tapi dikit, kemudian darah dikit, atau batuk darah, ya darah ada darah, mau bercak, ya mau bercak, mau gerombolan darah, itu gumpalan darah atau darah pecah, itu insya Allah itu bukan sihir, insya Allah. Penyakit ya? Penyakit kalau penyakit ya. Nah kalau sihir ini lucu, kalau sihir dia itu nah darah itu keluar, sor kayak keran air. Nah, ini sihir biasanya. Insya Allah ya, insya Allah itu sihir. Karena kalau darah manusia nggak begitu, biasanya ya keluar darah, ludah gitu ya keluar darah. Tapi ya segitu-gitu aja, nanti keluar darah lagi, tapi ya nggak banyak. Nah kalau sihir langsung keluar, keluar lagi, keluar lagi, satu tas kresek namanya. Nah itu bohong. Nanti dia akan keluar lagi satu tas kresek lagi, keluar lagi satu tas kresek. Nah itu bohong, itu sihir biasa. Itu bukan darah sebenarnya? Bukan darahnya orang itu. Darahnya siapa itu? Nggak tahu. Nggak tahu gimana caranya. Bisa aja orang itu darah babi atau darah apa yang dia beli sebenarnya. Biasanya sih darah babi biasanya. Ustadz bilang orang itu beli darah. Siapa orang itu? Ya orang yang mau nyihir. Bukan orang yang muntah kan? Loh ngapain beli darah babi gitu. Orang yang nyihir. Orang yang mau nyihir namanya. Kan biasanya begitu. Jadi mamanya haji nih. Kemudian yang mau nyihir tung nih, kan gitu ya. Tung itu nyari haji, nama ini umur, kemudian alamat, tanggal lahir, kemudian udah alamat rumah. Kemudian apa bendanya, rambutnya haji nih, atau apa bendanya, pecinya haji, dibawa ke penyihir. Nah, penyihir itu dibaca-bacain dulu nih, penyihirnya tung lah mamanya, dibaca-bacain, nah tung ada gambaran beli darah babi gitu. Nanti ada yang ngomong beli deh seliter gitu. Wah seliter mah minta dikasih kalau cuma darah babi, umpamanya seperti itu. Kemudian beli darah babi, kemudian umpamanya berapa, 1 ember atau jerigen dan sebagainya, di mana nanti tetap dituntun nanti tuh beli. Terus apa, ambil tikus atau ambil kodok, umpama, ini hanya umpama, saya nggak tahu ya. Terus kemudian ambil jarum yang segede gini mamanya, jarum, udah. Kemudian apalah mamanya, begitulah yang namanya dukun nggak ngerti. Nah kemudian puasain 3 hari, mulai di hari ini puasanya, mamanya gitu. Nah, di hari ketiga itu suruh ngerjain. Nah hari ketiga itu biasanya hari menurut dukunnya itu apesnya, menurut tung itu apesnya haji. Hari apesnya. Menurut tung. Menurut hitung-hitungannya ya. Enggak tahu, ada yang ngomong aja pokoknya. Nah, habis itu terus udah mulai disiapin di titiknya kodok atau tikus tadi, dincepin lah dengan jarum. Terus
dibacain mantra-mantra di titik itu, kemudian bisa aja kodok atau tikus itu dimasukkan ke mana, ke darah itu. babi itu tadi. Gitu. Nah, akhirnya darah itulah yang keluar gitu. Kayak cerita voodoo di film-film itu ya Pak Ustadz? Iya, ini orang-orang yang sudah pernah cerita sama saya, jadi ya saya dengerin aja gitu. Dan memang saya pernah nangani orang yang muntah darah, ya benar. Muntah darah yang nggak umum, jadi itu satu keras, ambil kresek lagi, ambil kresek lagi. Loh, ini nggak beres ini. Sihir gitu aja, selesaiin sihirnya, alhamdulillah selesai. Seperti itu. Jadi kalau mutahnya itu hanya cuma bercak atau ini, iyalah bisa. Itu karena apa? Macam-macam, bisa aja dia TBC bisa kan seperti itu. Bisa aja kalau agak banyak itu varises lambung. Jadi pembuluh darah di daerah lambung, daerah situ itu pecah sehingga dia mengeluarkan darah seperti itu. Dan dia mual keluar, itu otomatis ditolak oleh lambung, ditolak muntah, biasanya seperti itu. Nah itu bagaimana orang itu bisa muntah darah, ini yang normal ya, sihir nggak usah kita bahas lah, yang normal. Nah orang yang muntah darah seperti itu biasanya cirinya orangnya itu kaku dan emosional. Kaku dan emosional. Ya, dan dia punya ciri dendam istilahnya. Kalau udah marah itu punya ciri dendam. Diem istilahnya. Nah, tinggal dilihat umurnya. Kalau umurnya itu masih di 40-an, 45, seperti itu berarti dia marahnya dengan orang tuanya. Maksimum di 46, 47 lah. Ini marahnya dengan orang tuanya. Nah, kalau dia sudah di 50 ke atas, biasanya dengan pasangannya. Kalau dengan teman kerja atau bosnya gitu bisa Pak Ustadz? Jarang. Ya bisa, tapi jarang lah muntah darah seperti itu. Rata-rata malah di keluarga. Karena kalau dengan bos itu kan relatif kan, sama bos kan ya takut ya bagaimanapun juga. Jadi sakit atau musibah itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala kalau dia sudah melakukan dosa itu berkali-kali. Terus istiqomah dosa lah. Istiqomah marah, gedek, nyimpen marah kan gitu. Nah, intinya muntah darah itu ada dua hal yang harus kita sikapi. Kalau memang hanya bercak ini itu kalau nggak TB, penyakit ya, itu penyakit. Infeksi saluran apa? Pernapasan. Inilah. Kalau infeksi itu darahnya lebih sedikit lah. Merah. Ya, kalau ludah itu ada sedikit merah. Tapi kalau yang sudah agak banyak ya, maksudnya padahal itu kelihatan merahnya itu kelihatan. Kemudian ludah lagi merah. Merah. Nah, ini biasanya ada TB. Nah, itu kan kalau TB itu kan harus diketahui bahwa dia batuk nggak sehari-hari. Kalau batuk ya TB benar, insya Allah seperti itu. Apalagi kalau di dokter, TB benar. Nah sudah. Nah TB harus cari YouTube-nya yang TBC. Kan gimana cara doanya kan. Nah kalau muntah darah seperti itu, ada sifat kaku, sulit diberi masukan karena pecahnya pembuluh darah, varises lambung itu kan pecah di situ. Lambung itu berhubungan dengan mau ndak menerima masukan atau nasihat. Tugas lambung itu kan menerima makanan. Kalau orang makan kan lambung kan menerima aja, lambung nggak menolak. Maksudnya secara harfiah dari Allah Ta'ala loh ya. Tapi kalau ada orang mutah, orang itu biasanya kalau diberi masukan bantah. Kalau darah sampai keluar dari situ, orang itu nggak cuma bantah, dia ada dendam, ada benci dengan seseorang yang kuat sekali. Makanya oleh Allah Ta'ala pembuluh darah di lambungnya itu dibengkakkan, kemudian diciut gitu. Itulah cara Allah Ta'ala. Tubuh manusia itu kan milik Allah. Betul. Jadi haknya Allah, mau dibikin pecah, mau dibikin macam. Nah, gimana caranya kita ngatasi? Makanya di situ jangan, pokoknya belajar untuk kalau diberi masukan didengarkan, kalau diberi nasihat didengarkan baik-baik. Kalau benar ya diakui benar. Seperti itu. Jadi harus belajar memahami bahwa lambung fungsinya menerima makanan yang baik-baik ya. Jadi kalau pecah pembuluh darah di lambung atau varises lambung, berarti orang ini termasuk kalau diberi masukan atau nasihat susah, atau kaku, atau benci, atau dendam, sehingga menyebabkan muntah ini akan terus-menerus keluar.
Nah, kalau ini tidak, kalau momennya dia itu ditanyain, kamu sering menyimpan marah sama siapa? Dikasih nasihat nggak mau sama siapa? Sama bapakku. Nah, sudah minta maaf sama bapak. Dan terus setiap hari minimum sekali. Dan dia kusuk meminta maafnya dan berjanji pada Allah Ta'ala untuk tidak mengulang. Dan dia sehari-hari jangan mengulang. Insya Allah itu nanti Allah yang memberikan kesembuhan sendiri. Mohon ampun, ya Allah, jika muntah darah saya insya Allah disebabkan karena saya kalau diberi nasihat sama bapak saya bencinya minta ampun, atau saya jika diberi nasihat oleh istri saya gondok, marah, benci, pokoknya begitulah. Jika itu dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosa saya, istighfar. Kemudian lakukan, minta maaf sama orang tua yang kita sering menyimpan marah, atau minta maaf kepada suami. Kan siapa tahu nggak cuma jantungnya sakit itu karena egonya, jantung sakit itu karena egonya senengannya nyuruh. Nyuruh dengan paksa. Dengan paksa. Yang disuruh sebenarnya nggak ikhlas, makanya sakit. Coba kalau Haji pengen sembuh ya ikhlas lah Ji kalau disuruh. Kelihatannya ikhlas. Oh, dia tahu begini langsung, oh mending saya nggak ikhlas ya. Tapi nggak bisa juga. Iya, insya Allah seperti itu. Jadi tinggal doa kepada Allah Ta'ala, mohon ampunan kepada Allah Ta'ala, dan belajar untuk tidak dendam, tidak benci, tidak kaku lagi. Jangan kaku. Jangan kaku ya, diberi masukan dengerin aja, nggak apa-apa. Masukan enak tidak enak terima aja. Namanya masukan itu juga ujian dari Allah Ta'ala. Enak ya ujian, nggak enak ya ujian, udah gitu aja. Mudah-mudahan difahami, doanya insya Allah sudah. Mudah-mudahan manfaat untuk sedulur-sedulur beriman yang lain. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga tayangan kami kali ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.